Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat anak-anakku peserta didik kelas 7 SMP Ma'arif tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan bahwa saya selaku guru SMP Ma'arif mendapatkan tugas sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan dengan nama Bukit, alamat Sumur Ber RW 1, kemudian saudara, banyak sekali ya saudaranya, kemudian istrinya 1 ya, anaknya 2. Kemudian kalau mau cari alamat rumah saya RW 1 bagian atau kampung Kowak Mantejo, RW 1 RT 1. Selanjutnya barang tentu anak-anak saya ucapkan selamat bergabung di lembaga SMP Ma'arif Sumur Ber Panceng Gresik. Kemarin kalian kelas 6, baik itu lulusan SD maupun MI, sekarang kalian menginjak pada kelas 7 SMP. Oleh karena itu, marilah kita belajar bareng, khususnya kalian harus lebih terpacu motivasi belajar, lebih semangat lagi. Meskipun sistem pembelajaran pada saat ini beda dengan tahun-tahun kemarin, tapi kita berusaha, mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan situasi tidak berlarut-larut sehingga kita dapat bertatap muka di ruang kelas. Baik, saya akan melanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Kita mempelajari bab 1 yang bertemakan belajar mendeskripsikan. Tentu pada bab 1 ini kita akan melalui beberapa poin, diantaranya menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Sekali lagi, bagian A menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Kemudian B menentukan isi teks deskripsi. Dilanjutkan bagian C menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Kemudian yang terakhir D menyajikan lisan, maksudnya menyajikan secara lisan dan menulis teks deskripsi. Baik, saya akan lanjutkan tentang tema belajar mendeskripsikan. Sebelum kita belajar mendeskripsikan, kita perlu ketahui di dalam bab 1 belajar mendeskripsikan ini ada KD-nya. KD atau kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Nah, di mana objek tersebut bisa sekolahan, ya, bisa tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian KD berikutnya 4.1, ya, setelah 3.1 menginjak pada 4.1. Nah, 4.1 ini menentukan isi teks deskripsi objek, yang dimana objek tersebut tadi bisa kita sebutkan sebagai tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain. Ini nanti bisa kita tentukan isi dari teks deskripsi tersebut. Selanjutnya
menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek tadi, yakni sekolahan dan seterusnya tadi. Selanjutnya yang terakhir, KD dari tema belajar mendeskripsikan kali ini adalah 4.2, yakni menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Tadi yang saya sebutkan, di mana objek tersebut bisa meliputi sekolahan atau sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan yang lain. Selanjutnya, sebagai pengantar, dengan kemampuan mendeskripsikan, kamu dapat menjadi penulis hebat. Ya, mohon perhatian ya. Kalian perhatikan betul ya. Ini kata-kata ini perlu kita cermati. Dengan kemampuan mendeskripsikan, kamu dapat menjadi penulis hebat. Tentu ini ada motivasi agar kalian menjadi seorang penulis ya. Sebelum belajar mendeskripsikan objek, baik itu wisata ya, maupun sekolah maupun tempat-tempat yang lain, coba kalian nyanyikan dulu lagu ini kalau bisa. Kalau tidak bisa ya cukup dibaca. Lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Baik, ini tentunya kaitan dengan keindahan sebuah pulau ya. Nah, setelah kalian cermati lagu Rayuan Pulau Kelapa ini, bla 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 gitu, kalian juga akan dapat mendapatkan pengertian dari lagu tersebut ya, yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa tadi, ciptaan dari Ismail Marzuki, penciptanya lagu tersebut. Kemudian Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Itu daripada deskripsi puisi atau lagu tersebut. Kemudian keindahan apa yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagu tersebut ya? Kamu tentu harus dapat memberikan alasan. Nah, kata-kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu di atas mendeskripsikan keindahan Indonesia. Nah, itu kita bisa belajar ya secara sungguh-sungguh agar dapat memberi sumbangsih untuk Indonesia. Selanjutnya itu kita menginjak pada poin pertama, yakni bagian subjudul A, menentukan ciri, isi, dan tujuan teks. Deskripsi tentunya yang pada pertemuan kali ini kita memahami atau menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Pernahkah kalian atau kamu mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kamu jawabannya pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan memaparkan hal yang menarik. Atau pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Jawabannya ya. Itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang bersifat berisi informasi perjalanan ya, dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Itu nanti bisa kita dapatkan sebagai bentuk teks deskripsi, meskipun kita melalui melihat tayangan film maupun membaca isi buku. Pada kegiatan ini Bapak Guru akan membantu agar kamu aktif menemukan ciri umum dan pemetaan isi teks deskripsi. Ikuti rangkaian berikut. Nah, ini merupakan contoh teks deskripsi yang berkaitan dengan tempat wisata yang berjudul teks deskripsi tersebut Parangtritis nan
ini nanti secara cermat kalian teliti teks 1 ini yang berjudul Parangtritis nan. Selanjutnya ada teks 2 yang berjudul Ayah Panutanku. Nah, Ayah Panutanku ini termasuk salah satu teks deskripsi yang memaparkan tentang seorang tokoh ayah, ya, yang berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih, berubah, ya, dan seterusnya. Ini merupakan teks deskripsi dengan pemaparan seorang tokoh ayah, ya. Kemudian sebagai panutan tentunya teks 3 yang berjudul Ibu Inspirasiku. Teks 3 ini menggambarkan seorang ibu sebagai inspirasi anak, ya. Nanti secara jelas kamu bisa membaca teks-teks yang ada di dalam judul Ibu Inspirasiku. Dan teks yang keempat ini termasuk juga teks deskripsi Si Bagas Kelinciku. Nah, kelinci bernama Bagas tentunya memiliki keunikan tersendiri. Nah, dalam teks deskripsi yang keempat ini merupakan bentuk pemaparan teks yang berbeda-beda judul. Oleh karena itu, kalian bisa mengidentifikasi ciri objek dari teks deskripsi tersebut melalui ciri objek, tujuan, dan isi teks. Kemudian kamu bisa mengangan-angan karena ini situasinya pandemik, diskusi dengan teman kemungkinan juga akan terbatas. Oleh karena itu bisa melihat kolom secara garis besar, kalian bisa menentukan objek atau hal yang dideskripsikan pada baik itu teks 1, teks 2, dan seterusnya teks 4. Kemudian di samping objek atau hal yang dideskripsikan, kalian juga bisa melihat tentang tujuan teks deskripsi tersebut. Tujuannya apa dari masing-masing teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4. Dan selanjutnya kalian bisa lihat, nah, sejauh mana kalian dapat memerinci atau melihat dari atau menjawab dari berbagai tujuan maupun objek yang kalian lihat atau kalian coba otak-atik dari teks tersebut yang ada di atas tadi. Isi teks deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek tujuan teks. Nah, tujuan teks diantaranya yang pertama, ayah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Tujuan teks menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Ini tentunya berkaitan dengan teks 1. Selanjutnya rincian, bisa kalian lihat keindahan fisik Parangtritis, ya, keindahan fisik pantai tersebut ketika sore hari, ya, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa Mandarinnya sunset, ya, sunset, suasana kegiatan orang di pantai. Ini rinciannya. Kemudian perasaan terhadap objek tersebut bagaimana? Nah, ketika melihat objek wisata tersebut, kalian bisa merasa bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Tentunya itu salah satu bentuk isi teks deskripsi atau memperinci atau mengkonkretkan objek dari teks 1. Selanjutnya kalian bisa menyimak pengkonkretan objek tersebut
tersebut, baik itu tokoh ayah maupun ibu tadi dari teks yang ada di atas tadi. Bisa kalian lihat pada kolom ini. Kemudian sebagai penambahan pengetahuan, bisa kalian bandingkan hasil otak-atik kalian secara pribadi, karena diskusi sekali lagi tidak seberapa memungkinkan karena situasi pandemi. Oleh karena itu, bisa kalian otak-atik atau bisa kalian pikir secara pribadi, atau kalau memang ada dua teman, ya paling tidak diskusi dua teman lah. Ini pun harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian bandingkan hasil diskusimu tersebut ya dengan kotak info yang ada di dalam kolom biru ini. Yang pertama, atau kita lihat apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Nah, ciri tujuan tersebut diantaranya menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, ya, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Suatu misal, contoh tadi, keindahan Parangtritis tadi, ya, judul dari teks deskripsi yang satu tadi. Nah, itu seolah-olah kita kalau menghayati, membaca dari teks tersebut, seolah-olah kita bisa melihat atau mendengar suara ombak yang bergulung-gulung di pantai tersebut. Kemudian itu dari segi tujuan supaya pembaca dapat menikmati seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari segi ciri objek yang dideskripsikan, tentu yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek, misalkan kalau memang tentang tokoh ibu, ya, judulnya teks yang keindahan Parangtritis tadi, ya, objek yang dideskripsikan bersifat khusus, ya, khusus tempat wisata tersebut saja. Oleh karena itu jelas, ya, harus bersifat tertentu, ya, harus bersifat khusus, atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Kenapa? Karena objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul, ya, yang berisi objek pada konteks tertentu. Tadi seolah-olah kalau kita membicarakan judul teks deskripsi si Bagas Kelinciku, ya, itu kaitannya dengan kelinci yang bernama Bagas saja yang dideskripsikan. Selanjutnya, ibuku kebanggaanku, juga demikian, tidak akan ibuku kebanggaanku berkaitan dengan judul deskripsi teks deskripsi si Bagas Kelinciku, tidak ada kaitannya. Oleh karena itu, ibuku kebanggaanku itu harus betul-betul bersifat khusus objeknya, tidak bisa dicampur aduk dengan judul teks deskripsi yang lain. Dengan demikian, ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus, ya, sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Kemudian kita lihat dari segi ciri isi. Nah,
Dari segi ciri isi ini, kalian bisa lihat sebanyak 3 poin. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kemudian ciri isi berikutnya menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Gambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus ya, atau warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, oranye. Ini termasuk bagian daripada isi teks deskripsi yang menggambarkan secara konkret. Nah, dengan demikian termasuk ciri isi dari teks deskripsi yang ketiga merupakan isi teks deskripsi yang bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, contoh ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Ini termasuk daripada sifat personal dengan kandungan emosi yang menggunakan kata-kata sehingga pembaca mudah tertarik ataupun bisa terjebak dengan teks deskripsi yang ditulis penulis tersebut dengan tujuan ingin meyakinkan para pembaca dari adanya teks deskripsi yang ditulis. Kemudian kita lanjutkan dengan mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Kemudian kita perlu lihat kota info sebelumnya kita lihat kota info. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Nah, itu ada bagaimana dari bentuknya bagaimana itu teks. Kemudian yang tulis dengan bahasamu sendiri, jenis teks deskripsi ditinjau dari kemandiriannya sebagai sebuah jenis teks. Ini perlu kalian diskusikan dengan teman sejawat kalau ada, kalau tidak ya sekedar lewat kita bisa pahami dengan kata-kata ini baik A maupun bagian B. Kemudian kita lihat dari angan-angan ataupun diskusi secara terbatas tadi dengan kota info yang ada ini. Ditinjau dari kebutuhannya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu deskripsi diri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti halnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Ini merupakan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Nah, kalau teks deskripsi yang berdiri sendiri tidak bisa dikait-kaitkan dengan teks yang lain seperti halnya teks deskripsi yang kita lihat pada bagian di atas tadi seperti keindahan Parangtritis. Nah, itu dan ada lagi ibu pantaku dan sebagainya. Itu tidak bisa digambarkan secara umum atau dikaitkan dengan yang lain ya. Oleh karena itu kita bisa melihat bagian ini tentunya tidak sama dengan yang ada di atas. Selanjutnya kita bisa
buat mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, ya. Kemudian teks deskripsi menggunakan sinonim, kata yang bermakna khusus, lengkap, ya, biru tosca, puji, dicerti oleh, permain, ya, dicerti oleh, kemudian ini masuk ada kata-kata umum, ada kata khusus, misalkan kata umum, ya, baik, kemudian kata khusus sama, menggerakkan, kata umumnya, kata khususnya mengingatkan, kemudian untuk bisa kata khususnya untuk indah, kata umumnya bisa kita kata khususkan asik ataupun menyenangkan, ya, kata khusus. Kemudian kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan berikut ini, ya. Itu yang orang yang sangat baik. Kalimat perintahnya atau perinciannya dia berusaha dia akan tutur katanya kepada yang maksudnya. Ini merupakan kalimat perincian daripada kalimat orang yang sangat baik. Contoh kalimat penjelasan terperinci konkretkan. Kemudian yang selanjutnya, kalau Anda ingin mencoba, berarti ada kolom yang satu ini, ayahku orang yang sabar. Kalian untuk kalimat perinciannya seperti apa nanti kalian uraikan. Dan di sini ada juga prinsipku manja. Kalian coba membuat kalimat perinciannya seperti apa. Tidak harus memaksa kamu harus menemukan jawabannya yang benar, tapi mencoba meskipun salah tidak ada kata salah. Semuanya meskipun hasilnya kurang benar, tetapi itu sudah benar. Maksudnya bagaimana? Kalian sudah mencoba, itu termasuk langkah yang sudah benar. Langkahnya itu sudah benar. Oleh karena itu jangan malu-malu, jangan takut-takut, ya. Dengan mohon maaf ini tinggalnya agak sedikit, ya. Ada gangguan teknis, ya. Saya lanjutkan. Dengan demikian kalian pada dasarnya lebih baik mencoba daripada tidak. Terima kasih, ya. Mungkin itu dulu pemaparan sekaligus sebagai bentuk penjelasan daripada bab 1 poin pertama tadi, ya, atau bagian pertama. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk bagian yang kolom-kolom ini coba belajar diisi, mencoba untuk diisi, ya, mencoba, tidak berarti harus kamu benar dulu, yang penting kalian mencoba. Terima kasih. Saya akhiri sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.